wahdihim hudatal islam ala qulubihim alif baina qulubihim aflih data bainihim wahdihim subulas salam layyin qulubahum bi'didatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Zakarullah fastaghfir li dhunubi wa man yaghfiru dhunuba illa anta ya rab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yang saya hormati Wali Kota Serang, dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota Serang, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Serang, yang saya hormati Ketua Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, yang saya hormati keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi hormat saya. Yang saya hormati juga, saya mendapat informasi bahwa ada tamu kita dari Kelantan, Malaysia, dan Fatani, Thailand. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan Haul Agung ke-500 Kesultanan Banten dan Banten. Kesultanan Banten dalam catatan sejarah pernah menjadi daerah yang jumlah penduduknya dan kebesaran kotanya merupakan salah satu yang terbesar di Nusantara, bahkan salah satu kota terbesar di dunia pada masa itu. Oleh karena itu, dalam rangka itu kita harus terus berkolaborasi, bersinergi, dan dalam kesempatan ini
saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Banten kepada keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten yang terus bersinergi, bergotong royong, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten. Dan khusus kepada Bapak Wakil Presiden RI ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih atas perhatian Bapak terhadap pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan pesantren, dan pengembangan pariwisata syariah di Provinsi Banten. Pengembangan pariwisata syariah di Provinsi Banten juga dapat dan juga akan kita teruskan. Kita lakukan seperti melakukan revitalisasi kawasan wisata religi Batu Quran dan makam Syekh Mansur di Cikadut, serta kawasan penziarahan makam Syekh Asnawi Caringin di Labuan Kabupaten Pandeglang. Hal ini tentu bisa terlaksana dengan dukungan masyarakat, dan pada kesempatan ini para kiai, para alim ulama, izinkan kami pemerintah Provinsi Banten menginformasikan bahwa insya Allah mulai tahun ajaran baru tahun ini, anak-anak kita untuk tingkat pendidikan SMA, SMK, dan madrasah alias swasta, bagi anak-anak kita yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan tempat duduk, ruang kelas, insya Allah akan kita laksanakan program sekolah gratis. Ya, mohon dukungan dan mohon doanya. Kemudian kami juga menginformasikan mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025 kepada saudara-saudara kita yang menunggak pajak kendaraan bermotor, kita hapuskan tunggakannya, kita hapuskan dendanya, dan kemudian cukup dengan syarat membayar pajak kendaraan bermotornya yang tahun 2025. Dan kebijakan ini hanya sekali. Tujuannya adalah membantu meringankan saudara-saudara kita warga Banten terhadap kesulitan untuk membayar pajak yang tertunggak sebelumnya. Oleh karena itu, tolong nanti di samsatnya antri yang tertib, sabar, karena memang seluruh masyarakat Banten memerlukan program ini. Dan janji kami adalah hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut akan kita gunakan untuk membiayai sekolah gratis, akan kita gunakan untuk memperbaiki jalan, akan kita pergunakan untuk membangun sekolah-sekolah agar anak-anak kita ke depan bisa menjadi generasi yang unggul dan kita bisa mengembalikan kejayaan Kesultanan Banten di masa yang lalu. Tidak ada kata, tidak ada yang lain selain kolaborasi, kerjasama. Kita membutuhkan nasihat dan arahan para kiai. Mohon doanya, mohon dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, Qul law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang Allah muliakan, ulama sekaligus umara kebanggaan orang Banten, Abah Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin hafizahullah, mata'anallahu bituli hayatihi amin. Orang tua kita yang sudah berumur 82 tahun tapi waktunya tidak ada yang terbuang sia-sia.
terus menebar manfaat. Tadi pagi acara di Jakarta, sekarang di Banten, besok terbang langsung ke Madura, Haul Syekhna Khalil Bangkalan. Kita doakan beliau sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan, pemerintah Provinsi Banten, Gubernur terpilih, Gubernur baru kita Bapak Andrasoni, ahlan wa marhaban. Selamat Bapak Andrasoni, semoga mampu mengemban amanahnya. Orang Banten siap memimpin dan siap dipimpin. Meskipun Bapak bukan asli orang Banten, selama menegakkan keadilan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita akan sami'na wa ata'na insyaallah. Yang selanjutnya, jajaran pemerintahan Kota Serang dan 8 kabupaten kota lainnya, serta Kasepuhan Dzurriyyat Kesultanan Banten, Bapak Kiai Haji, Abah Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib, Bapak Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni, dan juga Ketua Kenafian Kesultanan Banten, Bapak Haji Ulumuddin, dan juga Kiai Haji Tubagus Ahmad Syadli Wase, dan juga segenap keluarga besar Dzurriyyat Kesultanan Banten, wabil khusus Ketua Maktab Majelis Agung Kesultanan Banten sebagai panitia pelaksana dan juga forum persatuan daripada keturunan Dzurriyyat Banten, Bapak Kiai Haji Tubagus Sya'rani Ahmad, beserta masyarakat, ibu-ibu, kaum wanita, dan juga umat seluruhnya. Tak lupa kami sebutkan Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakilinya. Sini juga alhamdulillah ada Kasepuhan Dzurriyyat Banten dari Turus, Kiai Haji Tubagus Dahlani Idrus, dan juga tamu kita yang spesial dari luar negeri. Jadi ada tokoh regional lokal, ada tokoh nasional, dan ada tokoh internasional. Abu Aswad Al-Kubro Hafizahullah dari Kelantan, Malaysia, yang mana beliau adalah dzurriyyat daripada Sayyid Nurullah. Sayyid Nurullah adalah saudara kandung Syarif Hidayatullah, ayah daripada Sultan Maulana Hasanuddin. Di mana itu? Di Kelantan, Malaysia. Juga Bapak Abdurrahman Al-Makki dan juga Bapak Sulaiman dari Potani, Thailand, dan semua yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Al-Fakir mewakili Ketua Pelaksana dan juga mewakili daripada Ketua Maktab mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, karena pada malam hari ini Allah buktikan sejauh mata memandang saya melihat manusia berkumpul yang hatinya penuh dengan cinta kepada waliullah Sultan Maulana Hasanuddin. Semoga dengan cinta kita kepada wali Allah, Allah mencintai kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita dikumpulkan dengan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin, dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus nanti, amin amin ya rabbal alamin. Kedua, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya bila dalam sambutan, penerimaan ataupun acara yang kami helat ini didapati banyak kekurangan. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Jamaah rahimakumullah, Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin sudah 469 tahun meninggalkan kita. Namun ajarannya, warisannya, sejarahnya, dan kebesarannya tetap diwariskan di dada dan di pundak orang-orang Banten. Banten berdiri menjadi kesultanan pertama yang mana sultannya adalah seorang sayyid dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama, seorang waliullah yang dijarahi puluhan juta umat setiap tahun, dan juga seorang sultan pemimpin negara, serta juga jenderal pemimpin perang yang menghantam Portugis, membebaskan Sunda Kelapa sehingga menjadi Jayakarta. Inna fatahna fatham mubina, sekarang disebut Jakarta. Maka Maulana Hasanuddin adalah manusia multidimensi, seorang sayyid, ulama, wali, pemimpin negeri, dan juga seorang jenderal perang. Kira-kira Bapak Gubernur Banten bisa seperti itu enggak? Jangan 100% lah, kalau bisa setengahnya aja Pak, udah Masya Allah. Walaupun statusnya beliau bukan kiai, kita doakan hatinya lurus seperti kiai dan ulama, amin.
Maka itu menjadikan Banten sebagai miniatur Khulafaur Rasyidin. Setelah peninggalan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali. Mereka bukan hanya seorang ulama waliullah, tapi juga seorang umara khalifah. Itulah yang ditakdirkan oleh Allah di tanah penuh berkah, yaitu Banten. Maulana Hasanuddin, ulama sekaligus umara. Terjadi lagi setelah pasca pembubaran Kesultanan Banten di zaman Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib. Beliau seorang residen gubernur, zuriat Nabi Tubagus keturunan Hasanuddin, seorang juga ulama dan seorang pemimpin tarekat kemursyidaan, murid dan menantu daripada Syekh Agung Asnawi Caringin. Di zaman beliau gubernurnya ulama, bupatinya Kiai Haji Sampun, pemimpin Al-Khairiyah, Bupati Serang, Bupati Pandeglang Kiai Haji Abdul Halim, Wedana Ciruas Kiai Haji Suhari, Wedana Cinangka Kiai Haji Ali Delingseng. Maka pada awal kemerdekaan, Banten mempunyai kepemimpinan ulama yang menjadi umaro, dan umaronya adalah seorang ulama. Alhamdulillah, tahun 2019 sejarah itu berulang kembali. Tokoh Banten Abah Haji Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang ulama, menjadi umaro. Alhamdulillah. Maka kita berharap kebesaran sejarah itu mampu kita pikul untuk menyongsong masa depan. Generasi yang akan datang akan kembali Banten dipimpin oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itu kami berharap acara haul tahunan ini, Pak Gubernur, mudah-mudahan terrealisasi di zaman Bapak Andrasoni. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara haul Sultan Maulana Hasanuddin menjadi ikon Banten tahunan. Setuju tidak? Setuju. Kita punya acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, menjadi ikon Banten sebagaimana haul Abah Guru Sekumpul di Kalimantan. Di haul Abah Guru Sekumpul, gubernurnya yang langsung turun dan juga wali kota, perangkat pemerintahan, 1 minggu semua tamu yang hadir dijamu, dilayani, difasilitasi oleh pemerintahan. Insya Allah Bapak Andrasoni mudah-mudahan bisa merealisasikan itu, dan saya juga semangat karena Abah Ma'ruf Amin, alhamdulillah beliau siap menjadi penasehat dan pembina daripada Maktab Majelis Agung Kesultanan Banten. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan hadirnya beliau menambah semangat kami zuriat, bersinergi dengan umat, menjadikan Banten baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل, wabil khusus Bapak Gubernur Banten dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Banten, tamu kita dari Malaysia, Tuan Guru Bapak Abdurrahman Al-Makki dari Kelantan, Malaysia, marhaban bihudurikum. Juga Bapak Sulaiman dari Fatani, Thailand. Saya merasa berbahagia sekali malam ini bisa hadir dalam rangka haul Kesultanan Banten. Kita bersyukur punya tokoh besar yang luar biasa, yaitu
Kanjeng Maulana Hasanuddin. Orang Banten itu semua zuriatnya beliau. Cuman ada yang namanya zuriatun nasab, zuriat keturunan. Ada yang namanya zuriatus sabab, karena sebab beliau kita. Jadi ada zuriat nasab itu zuriat darah. Tapi ada yang zuriat sabab, bukan darah, tapi dia menjadi zuriatnya Maulana Hasanuddin sebab banyak hal yang mendapatkan daripada Maulana Hasanuddin. Oleh karena itu kita merasa berbahagia punya tokoh seperti beliau yang tidak ada duanya. Karena itu kita harus meneruskan perjuangan beliau, melanjutkan perjuangan beliau, menjaga apa yang telah beliau tanamkan, baik sebagai seorang ulama maupun sebagai umara. Sebagai ulama, beliau telah menjalankan perjanjian yang dipikul oleh para ulama. Ulama ini punya perjanjian dengan Allah. Saya nyebutnya mitsaq rabbani, yaitu perjanjian dengan Allah. Apa mitsaq rabbaninya itu? Yaitu mitsaq yang dibuat oleh Allah dengan para nabi. Karena ulama menjadi pewaris nabi, maka mewarisi perjanjian itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, kami telah mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dan dari engkau Muhammad. Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa bin Maryam. Dan kami telah mengambil perjanjian dari mereka para nabi, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Karena itu perjanjian apa itu? Perjanjian untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya berada di dalam manhaj Rabbani, jalan Tuhan. Alhamdulillah, Banten dari sebelumnya menjadi masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami. Makanya orang Banten mah hati-hati, dikiranya di mana-mana dianggap kiai. Pasti kalau di luar daerah, dari mana? Dari Banten, pasti suruh jadi imam gitu ya. Makanya hati-hati, ngaku orang Banten, hati-hati kalau dianggapnya kiai. Karena dulu memang sudah dibuat oleh Maulana Hasanuddin seakan-akan Banten adalah merupakan Mekkahnya ya Indonesia. Sebagai umara, beliau telah juga membangun ya sesuai dengan tugas. Tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Pemimpin itu untuk rakyatnya dituntut untuk melakukan kemaslahatan. Ini bagian yang pemerintah. Jadi beliau sebagai ulama menjalankan, membangun manhaj Rabbani, cara berpikir Tuhan, supaya jangan berada di sabil syaitan, tapi di sabilillah. Sebab kalau tidak, orang itu kalau tidak fisabilillah, pasti fisabilil syaitan. Karena Nabi pernah membuat garis
Kata sahabat, khatta lana Rasulullah khattan. Rasulullah pernah membuat garis. Beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian membuat garis-garis di kanan di kirinya. Apa kata beliau? Hadhihi subulun. Ini jalan-jalan semua. Fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u lahu. Di kiri kanan ini jalan, di masing-masing jalan itu ada setannya yang mengajak kita masuk ke jalan itu. Artinya apa? Kalau tidak di jalan Allah, pasti di jalan na'udzubillah. Nah, kita sudah dituntun di jalan Allah, jangan kita ke jalan setan itu. Jalan Allah itu siratal mustaqim, itu jalan lurus. Cuman jalan lurus itu kata ulama diibaratkan dengan apa namanya, jisrun, jembatan, adaqqu minas sya'ra wa ahaddu minas saif. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Maksudnya apa? Itu adalah ibarat hati-hati. Kita itu berjalan di atas siratal mustaqim itu supaya jangan jatuh ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri, ke kanan kiri itu sudah di jalan syaitan. Hadirin sekalian, tugas kita menjaga ini. Ya, apalagi zaman sekarang. Sekarang ini disebut sebagai zaman, orang sekarang menyebutnya post-truth. Post-truth itu pasca kebenaran. Artinya apa? Antara yang benar, yang batil, yang hak dan batil itu sama, iltibas. Mana yang benar? Karena kecanggihan media sosial itu orang kadang-kadang bingung yang benar yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Itu namanya iltibas. Karena itu kita harus menjaga umat ini jangan sampai dia bingung. Ya. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, yang bingung itu orang awam. Kalau kiai atau hampir kiai, ada kiai, ada hampir kiai. Kalau kiai itu gelarnya KH, kiai haji, kiai. Kalau yang hampir kiai, HK dibalik, hampir kiai. Kalau kiai hampir kiai tidak ada samar. Kata Imam Ibnu Athaillah, la yukhafu alaika an taltabisa turuq alaika. Tidak dikhawatirkan adanya iltibas, kesamaran bagi orang kiai, bangsa atau santri. Kenapa? Karena yang hak yang batil itu sudah jelas. Tabayyana rusydu minal ghai. Yang lurus, yang petunjuk dan yang penyimpangan sudah jelas. Yang tidak jelas itu orang awam. Ini yang dijaga. Tapi ada bahayanya untuk kiai atau hampir kiai itu. Apa bahayanya? Wa innama yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu hawa nafsu. Nah, itu nggak kiai, nggak kiai. Kalau sudah hawa nafsu itu lah, itu cilakanya itu nafsu itu. Karena itu kita harus mengendalikan nafsu. Hadirin sekalian, terakhir saya ingin menyatakan bahwa untuk bisa melanjutkan menjaga himayah dari apa yang telah dilakukan oleh Maulana Hasanuddin itu, kita khususnya dzurriyyatun nasab, juga dzurriyyatus sabab harus bersatu. Memang bersatu itu tidak mudah. Tadi ayatnya dibacakan oleh ketua panitia, ya, Ustaz Imam ini. Apa katanya? Memang lalu orang yang menyatukan tidak bisa. Lau anfaqta fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubi. Kalau kamu keluarkan harta semua untuk
membiayai supaya ada persatuan, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi yang menyatukan itu adalah Allah. Alhamdulillah, saya dengar sudah bersatu padu di sini. Alhamdulillah. Jadi memang orang bersatu itu dari hati. Allafa baina qulubi. Orang baik tidak baik itu asalnya dari hati. Hatinya ini yang harus diberesin. Kalau ada orang merengut, kata orang Jawa merengut ya, itu artinya hatinya nggak beres. Benar. Lamun ada wong merengut, artinya orang beres. Lamun ada wong ngomong sengak ya, itu artinya orang beres. Jadi yang diberes itu hatinya juga. Makanya Rasulullah apa kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadatil jasadu kullu. Kalau hatinya itu beres, jasadnya semua beres. Orang merengut maning, orang sengak maning, orang meteng-teng, orang insyaallah lamun hatinya wis beres orang. Tuh. Ada si sahabat arane Sa'd. Takon ning ngomong Jawa ya. Ya, kepada Ummu Salamah tanya, ya Ummul Mukminin, ibune wong mukmin Ummu Salamah, ketika Rasulullah itu ada di samping Anda, apa sih doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah? Kata Ummu Salamah, yang paling banyak dibaca terus saja oleh Rasulullah itu doanya yang ibu-ibu hafal semua. Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hati saya di atas agamanya ini. Dan katanya para ulama, ukhuwah diniyah itu lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Nasab keturunan kalah dengan persatuan ukhuwah persaudaraan seagamaan. Buktinya apa? Itu dulu kabilah Khazraj, kabilah Aus dan Khazraj yang beratus tahun perang terus, tidak pernah berhenti. Sedikit saja perang. Tapi setelah diislamkan, diakurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi satu saudara. Kemudian jadi kabilah Ansar namanya. Insya kita semua dengan persatuan kita akan bisa melanjutkan perjuangan, baik beliau sebagai ulama, sebagai umara, dan ada lagi tanggung jawab ulama kita sekarang. Selain mitsaq rabbani, namanya mitsaq watani. Jadi ada dua mitsaq kita itu. Mitsaq rabbani itu dengan Allah, mitsaq watani itu adalah kesepakatan kita sesama bangsa Indonesia. Yang dasarnya apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NK. Nah, kita sepakat ini. Dan kata ulama tidak ada bertentangan, la munafata bainahuma, antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani. Enggak ada masalah. Karena itu sudah selesai. Persoalan kebangsaan dan kenegaraan dengan mitsaq rabbani tidak saling bertabrakan, bahkan saling menguatkan. Yang harus kita awasi itu pelaksanaannya. Jangan sampai implementasinya bertentangan dengan mitsaq watani maupun mitsaq rabbani. Itulah makanya para zuriyat Hasan Maulana Hasanuddin, baik zuriyatun nasab maupun zuriyatus sabab, mengawal ini semua. Insya Allah negara kita menjadi negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bambang dan seluruh keluarga besar Kesultanan Banten, semuanya semoga dirahmati Allah, dan para tetamu dan asatizah juga ulama yang tidak dapat hamba sebutkan namanya satu persatu. Sebelum hamba memulakan dan mengucapkan sambutan ini, marilah semua yang ada di auditorium ini sama-sama kita menyatukan niat kita, sempena kita menghadirkan diri ke acara Haul Sultan Hasanuddin ini pada kali yang ke-469 ini, untuk menjadi orang yang bukan hanya hadir untuk meraihkan haulnya Sidi Hasanuddin, tetapi menjadi orang yang berittiba' dan beriqtidah, orang yang berittiba' dengan segala gerak laku dan gerak kerja yang dilakukan oleh beliau, dan orang yang mengikuti tingkah laku kebaikan beliau. Wabil khusus kepada keluarga besar, pimpinan-pimpinan ahli maktab daripada keluarga besar Sultan Hasanuddin, ingatlah kebanggaan kita kepada nasab kita tidak akan menjamin kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Man bata'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabu. Sesiapa yang telah dilambatkan untuk menjejakkan kaki ke syurga kerana kekurangan amalnya, maka hal itu tidak dapat dibantu oleh kemuliaan nasabnya. Di dalam salat 5 waktu kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah untuk kehidupan kita ini berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita menuju kepada Allah Jalla wa'ala, jalan yang akan menjadikan kita tergolong daripada orang yang akan bersama dengan Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Maka bagaimanakah untuk menjadi orang yang benar itu? Bagaimanakah mungkin untuk menjadi ahlus siratal mustaqim? Allah telah menunjukkan jalannya kepada kita, yaitu kita mesti mengikuti tauladan, kita mesti mengikuti qudwah, kita mesti mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah mendahului kita di dalam mengadakan kebaikan. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang telah terdahulu di dalam melaksanakan kebaikan itu adalah contoh tauladan kepada kita. Alhamdulillah, di Banten ini kita berbahagia kerana memiliki satu figur yang agung, Maulana Sultan Hasanuddin, yang merupakan anak kepada Syarif Hidayatullah, yang mana Syarif Hidayatullah itu merupakan adik kepada Syarif Nurullah. Kalau Syarif Nurullah telah melahirkan Nik Jamaluddin yang melahirkan Kesultanan Kelantan yang sekarang ini berumur lebih 500 tahun, maka daripada keluarga Sultan Hasanuddin telah melahirkan Kesultanan Banten yang berumur lebih 400 tahun. Dan satu peristiwa besar untuk pengetahuan orang-orang Banten, ketika Sultan Hasanuddin menggerakkan tenteranya untuk menakluk Banten di Gunung Karang, beliau menghadapi kewalahan kerana Gunung Karang itu terlalu sakral.
dan terlalu dipenuhi oleh bangsa-bangsa halus. Maulana Nurullah yang pada ketika itu berumur lebih 100 tahun berlayar dari Kelantan turun untuk membantu keponakannya menaklukkan bangsa halus di Gunung Karang. Hal ini telah tercatat di dalam banyak nuskah-nuskah. Betapa hubungan yang dibina sebenarnya adalah hubungan rohani yang sama-sama ingin untuk menjadi orang yang menteladani qudwatun hasanah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap kali kita mengadakan haul ini, maka keluarga besar Sultan Hasanuddin jangan hanya berbangga-bangga dengan nasab kesultanannya, tetapi kalian mesti memikul tanggung jawab sebagai kesultanan. Alhamdulillah, Sultan itu pengayum, Sultan itu bagaikan ayah kepada anak-anaknya. Satu peringatan buat diri kami dan diri keponakan kami di sini. Seorang ayah yang baik, saya hamba ulangi, seorang pemimpin itu adalah ayah kepada rakyatnya. Seorang pemimpin itu bagaikan ayah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin kepada rakyat itu bagaikan ayah kepada anaknya. Seorang ayah yang baik, seorang ayah yang saleh akan berusaha mencari nafkah untuk menyara kehidupan anak-anaknya, supaya nafkah anaknya itu cukup dalam kehidupan dan mampu menjadi hamba Allah. Seorang ayah yang baik itu berusaha mencari rezeki dari luar untuk menafkahi anak-anaknya, bukan mengambil harta anak-anaknya untuk menafkahi dirinya. Kalau sekiranya kita menjadi pemimpin, berbangga dengan nasab kepimpinan, tapi masih lagi mencari harta anak-anak untuk menafkahi diri, malu kita daripada kepimpinan itu. Kerana kita yang memikul tanggungjawab kepimpinan ini akan disoal oleh Allah. Jadi kepada zuriah di sini, keponakan kami yang kami cintai, yang kami rangkul dalam kebahagiaan cinta dan rasa, ingatlah bahawa nasab itu tanggung jawab, bukan hanya sebagai kebanggaan. Alhamdulillah, kita menghaulkan haul Sidi Sultan Hasanuddin yang kita muliakan. Jadi ambillah teladan-teladan yang telah ditunjukkan oleh beliau, agar kita nanti akan bersama dengan beliau fil jannah di dalam rangkulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah adab-adab kita, jagalah tata tertib kita sebagai orang yang memiliki nasab yang mulia. Jangan kotori nasab itu dengan perbuatan kita yang tercela. Jagalah amanah pada umat, jagalah tanggungjawab pada umat, jagalah hak pada pemerintah, kerana nanti kita akan disoal. Semoga hari ini kita berhimpun demi merayakan hul Sidi Hasanuddin, dan insya-Allah semua nanti akan berhimpun bersama beliau fil jannah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkulan cinta dan mahabbah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah,
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم فصل وسلم على من فيه أسوة حسنة وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Al-Bantani. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Tubagus Fatur Azim Khatib Al-Bantani. Dan yang terhormat tamu kita dari luar negeri, seorang ulama penasihat Sultan Kelantan, Abuya Aswad Al-Kubro dari Kelantan, Malaysia, dan Bapak Ismail dari Fatani, Thailand, beserta jamaah yang datang ke Banten ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam acara peringatan HAUL ke-469 Hijriah atau 455 Miladiah Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenankan saya ingin mengajak ke semua hadirin sekalian untuk menundukkan kepala sejenak bagi karhun kita, bagi pemimpin kita, bagi para pejuang kita yang telah pulang ke rahmatullah. Antara lain, yang pertama kali pembuka dan yang mengislamkan seluruh tanah Jawa, yaitu Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon, beserta anak cucunya, beserta cicit canggah waringnya. Salah satunya yang saya sebutkan di sini adalah yang pernah menjadi residen Banten, DPR GR, MPRS, DPA, dan penasehat Presiden Soekarno, yaitu Almarhumlah Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Wasi Banten, dan seluruh para arwah dzurriyyah Banten yang telah pulang ke rahmatullah. Marilah kita iringi ke semua beliau itu dengan doa. Semoga segala amal perjuangan beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diampuni segala kekurangan, kekhilafan para almarhum, dan semoga pula keluarga yang ditinggalkannya, termasuk kita yang hadir di sini, senantiasa mendapatkan kekuatan lahir batin serta berada dalam kesabaran dan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama membacakan suratul Fatihah sambil membulatkan tekad kita untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita para almarhum, membesarkan, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Banten itu sendiri. Bin niyatis salamah wal barakah wal afiyah wal quwwatil iman wal islam wal tahsil maqsud wal arwahil madhkurina minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang berbahagia, itu saja saya diberikan kepercayaan atas nama kesepuhan kita yang ada di Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.